suasana pada waktu itu COVID-19 sehingga semua tujuan atau semua yang bisa kita akses. ingin akses untuk kita mau akses tidak ada. Jadi sudah pada akhirnya saya berpikir saya mau buat apa. Tetapi di dalam saya punya niat itu saya mau kuliah. Tetapi saya mau kuliah tidak ada biaya. Kaca Channel. Halo saudara semua, kembali lagi dengan Kaca Channel. Kali ini kita bersama dengan saudara kita yang bernama Andre Samone. Kita akan sedikit berbagi tentang perjalanan pengalaman hidup dari saudara kita Andre. Seperti apa perjalanan hidupnya, tetap di Kaca Channel dan setelah yang satu ini. Kembali lagi dengan Kaca Channel. Kita bersama saudara kita Andre Samone. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Baik. Baik. Oke. Saudara Andre Samone asal dari Poli. Asal langsung dari Poli. perbatasan langsung dengan Timor Leste ya. Di sini kami Kaca Channel ingin berbagi tentang perjalanan kehidupan mungkin kehidupan seperti sekolah, kuliah, atau pengalaman yang hadapi selama ini seperti apa. Mungkin bagaimana coba Kakak ceritakan sedikit perjalanan kisahnya sampai bisa datang di Kupang sini dan kuliah di sini, awalnya seperti apa ya? Bisa ceritakan sedikit. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit menceritakan pengalaman hidup saya, di mana saya mau datang untuk kuliah di sini. Saya ini kan salah satu orang yang makanya punya tujuan yang makanya sekolah di kota. Tetapi ketika saya masih kecil, saya punya orang tua itu bapak dan mama itu bercerai. Jadi bapak saya masih 8 bulan itu bapak sudah meninggalkan kami dan saya itu memilih untuk tinggal dengan mama. Tetapi pada suatu saat mama saya itu juga bukan tidak memperhatikan kami, tetapi dia selalu memperhatikan kami dan dia mencari pekerjaan di samping itu untuk membiayai kehidupan kami. Dan di samping itu juga dia pergi untuk mencari pekerjaan. Nah saya tetap tinggal dengan nenek atau om seperti itu. Tetapi waktu itu setelah saya mau tamat SMP, saya mau datang sekolah di Kupang, tetapi nenek saya kan sendiri, jadi saya merawat nenek saya sampai dia meninggal. Akhirnya saya memutuskan untuk datang sekolah di Kupang. Jadi pada waktu itu saya datang sekolah di Kupang itu mulai SMA. Jadi mulai setelah tamat SMP saya sudah datang di Kupang sini. Saya tidak lagi di kampung, tapi saya di sini. Di situ saya tinggal dengan ada seorang mama yang asalnya Sumba, suaminya juga asalnya Rote, tetapi suaminya itu sudah meninggal 2 tahun lalu sebelum saya datang. Dan saya mulai bersekolah di situ. Ketika saya sekolah di situ dan saya masih SMA, dan saya tidak punya tujuan untuk saya akan datang kuliah di Stipas ini. Tetapi setelah saya tamat SMA, ada satu tawaran yang dimana menawarkan saya untuk masuk Prudel atau masuk Prater. Tetapi pada waktu itu COVID-19 sehingga ada banyak sekali kendala dan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan kapal pun juga tidak berjalan dengan baik sehingga pada waktu saya sudah mendaftarkan diri saya, tetapi tidak ada semacam kontak balik karena suasana pada waktu itu COVID-19 sehingga semua
tujuan atau semua yang Bisa kita akses. ini akses untuk kita mau akses tidak ada. Jadi sudah pada akhirnya saya berpikir saya mau buat apa. Tetapi di dalam saya punya di dalam saya punya niat itu saya mau kuliah. Tetapi saya mau kuliah tidak ada biaya, tidak ada seperti yang tadi saya sudah katakan, saya hanya dengan seorang ibu. Tetapi bagaimana saya mau supaya saya bisa membanggakan orang tua saya itu dengan saya harus kuliah. Dan pada suatu sore di mana saya berjalan-jalan, akhirnya saya libur, kami sudah habis ujian libur, jadi saya memutuskan untuk pulang kampung. Dan setelah saya pulang kampung, saya setiap hari beraktivitas seperti biasa, dan pada akhirnya saya setiap hari itu bantu mama untuk ini kerja sawah, kan di sana kan ada kerja sawah gitu. Jadi saya bantu mama untuk kerja sawah. Dan suatu sore ada mentua satu, dia datang bilang, tahu saya bilang, kamu mau kuliah di Stipes atau tidak? Saya langsung bilang, Stipes itu di mana? Mungkin saya tanya, Stipes itu di mana? Terus itu untuk apa itu? Nah, tujuan saya waktu itu kan bukan untuk agama, tetapi lihat saya yang sebenarnya itu adalah bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Andre, kita masih sedikit berbagi lagi tentang pengalaman kerja beliau, tetapi setelah yang satu. Oke, saudara semua, kembali lagi di Kaca Channel, masih bersama dengan teman saudara kita, Kakak Andre. Baik Kakak Andre, kita masih sedikit bercerita ya, berbagi tentang kisah perjalanan hidup Kakak Andre. Mungkin Kakak Andre pernah merasakan hal-hal terburuk dalam hidup. Dalam arti begini, setelah Kakak Andre menamatkan sekolah di bangku SMA ya, Kakak Andre punya mimpi, punya rencana untuk masuk kuliah. Kira-kira mungkin mendapatkan sebuah respon dari keluarga mungkin yang kurang berkenan di hatinya Kakak Andre itu. Mungkin pernah mengalami itu, coba Kakak Andre ceritakan sedikit sebelum Kakak Andre bisa sampai di sini. Terima kasih. Saya pas waktu mendengar untuk mau daftar di sini, waktu itu saya kan tawaran yang ditawarkan itu saya langsung dengan sendirinya tidak langsung terima, tetapi saya langsung menimbang dulu apakah ini baik untuk perjalanan saya atau tidak. Tetapi ini ada tanda ini mengatakan bahwa nanti ada paspor yang membawa saya untuk datang ke sini. Itu langsung saya bilang, oh ya kalau begitu saya langsung terima. Tapi saya tidak langsung kasih tahu mama saya bilang saya akan kuliah di sini. Kan saya mau kasih tahu mama saya, tetapi mama saya bilang kalau kamu kuliah itu tidak ada biaya lain untuk membiayai perkuliahan kamu, karena lihat saja mama mau biaya untuk ini, untuk makan minum dan lain sebagainya, belum cukup, apalagi kamu mau kuliah. Saya langsung dengan sendirinya saya langsung masuk, saya berdoa di Bunda Maria, saya minta bilang, Tuhan, misalnya saya mau saya ini doa untuk ini tawaran ini, apakah memang kalau ini benar-benar tawaran dan panggilan saya tetap ikut, tetapi kalau memang ini bukan panggilan saya tidak ikut. Tetapi setelah saya doa menjelang beberapa waktu begitu, saya langsung ada rasa begitu tuh tertarik untuk mau ikut ini bareng. Pada akhirnya sudah saya langsung menuju ke tante itu, kan itu juga ada om kandung, bukan om kandung sih, tapi maksudnya om yang sepupu mereka juga. Saya langsung pergi dengan diam-diam pergi ke mereka, tetapi sampai di situ mereka sudah mau ada salah satu teman saya juga sama-sama dengan saya sekarang. Mereka ada sementara urus untuk besoknya mau datang. Dan pada akhirnya sepi, mereka sementara mau bersiap-siap untuk ke Romo supaya membawa anak ini teman saya yang sekarang dengan saya ini untuk datang ke Romo untuk besok mereka buat bagaimana caranya mereka datang. Dan saya langsung jawab dengan saya mau ini masuk. Akhirnya dia bilang, kamu betul-betul mau? Kau mau? Dia bilang, iya saya mau. Saya omong kosong. Dan pada akhirnya ini saya lari ke saya mama bilang, mama ini kita jalan ke ini Romo dulu ini.
harus demam, tapi ada sesuatu yang punya nanti sampai sana mama tahu. Iya. Sampai sana ternyata mama ini dia bilang, saya mau kuliah, mama bilang, kamu jalan, pokoknya kamu jalan. Ya. Pada akhirnya saya datang sampai sini. Saya mama tidak setuju untuk saya kuliah. Tidak mau, lama mungkin berpikir bahwa mau ambil uang dari mana. Iya. Karena kan kebutuhan saja sekarang mungkin latar belakangnya sudah seperti itu ekonomi. Ya. Terus seperti apa? Jadi pada akhirnya Romo saya bawa mama ke sana, sampai di sana Romo bilang ini besok ini Andre dengan salah satu teman saya nama Clemens, dia bilang besok Andre dan Clemens pergi untuk ini daftar. Sudah saya dengan itulah mama lihat saya bilang, oh besok jalan. Baik, Kak Andre, kita akan lanjut lagi segala perasaan suka dukanya Kakak Andre seperti apa, tapi setelah yang satu ini. Baik, saudara semua, kembali lagi di Kaca Channel. Tentunya masih dengan saudara kita Kak Andre. Baik Kak Andre, saya sedikit mau bertanya. Mungkin jika suatu saat Kakak Andre menyelesaikan kuliah dari sini ya, cita-cita yang paling utama yang Kakak Andre cari itu seperti apa? Seperti apa impian masa depan yang Kakak Andre untuk menikmati hidup? Mungkin nanti Kakak Andre berkeluarga atau kerjaan segala macam. Itu Kakak Andre mungkin sudah punya mimpi. Kan kita manusia pastinya harus punya mimpi. Seperti apa mimpi Kakak untuk ke depan setelah menamatkan kuliah dari sini? Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya sudah tamat dari sini, saya punya cita-cita itu yang pertama itu untuk membahagiakan orang tua melihat mungkin bagaimana mama saya itu Merasa bangga dengan berhasil yang selama ini makanya diragukan seperti itu, pada akhirnya seperti itu. Yang kedua itu punya pasangan seperti itu, punya anak, dan saya merasa bahwa nanti anak saya itu tidak merasakan lagi hal yang sama seperti yang saya alami sekarang, tetapi bagaimana saya membuat supaya anak saya itu bisa memiliki perjalanan hidup yang berbeda dari saya pada saya. Baik, ini Kak Andre. Nanti dalam sebuah perjalanan hidup ke depan Kak Andre ini, kira-kira Kak Andre punya prinsip hidup utama untuk bisa membagikan kepada teman-teman atau orang lain bahwa hidup itu harus dilaluinya seperti ini, seperti itu. Menurut Kak Andre bagaimana? Kesan seperti Kak Andre ini menyampaikan kepada sesama itu tentang perjalanan hidup. Baik, terima kasih. Prinsip atau pesan yang saya punya yang selalu ada di dalam pikiran saya itu, yang selalu saya prinsipkan dalam hidup saya itu, yaitu tidak boleh tergantung kepada orang tua, karena pada dasarnya bahwa orang tua itu suatu kali dia akan meninggalkan kita atau suatu kali Tuhan panggil dia atau bagaimana, tetapi kita sebagai seorang anak itu kita harus punya prinsip, artinya punya tujuan hidup, sehingga kita tidak boleh tergantung. Artinya kalau kita mau sekolah, terlebih teman-teman yang masih punya orang tua yang sementara kuliah atau masih menempuh pendidikan, sebaiknya jangan terlalu berharap kepada orang tua sepenuhnya. Bisa cari pekerjaan sampingan atau bisa membantu orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu, sehingga kita jangan hanya tergantung kepada orang tua, karena kita harus belajar mandiri seperti itu. Karena
yang saya omong itu saya sudah alami, bagaimana saya mandiri dari sejak kecil sampai sekarang itu saya selalu mandiri. Sehingga buat teman-teman yang masih memiliki orang tua, sebaiknya jangan, maksudnya bukan sebaiknya, maksudnya boleh berharap dengan orang tua, tetapi bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bisa mencari pekerjaan sampingan supaya bisa membantu orang tua sendiri. Baik, Kakak Andre, jika mau memilih Kakak Andre lebih senang melanjutkan kuliahnya di tempat yang mungkin penuh dengan aturannya, atau seperti pada umumnya di luar sana yang bebas aturan, mungkin punya perbedaan. Kakak lebih memilih yang sebuah asrama, khususnya yang sekarang ini Kakak menikmati di dalam perkuliahan, punya asrama, punya aturannya juga, berbeda dengan yang di luar sana. Bagaimana Kakak bisa melihat perbedaan itu? Terima kasih. Kalau menurut saya lebih memilih kuliah di tempat ini yang punya aturan. Apalagi saya seorang asrama, saya lebih senang tinggal di asrama karena bisa mengatur kita. Artinya kalau kita mau mencapai suatu keberhasilan itu kita harus diatur. Dan itu saya sudah rasakan sampai saat ini. Dulu itu saya orangnya cepat emosi, orangnya cepat tersinggung, terus orangnya cepat istilahnya maunya bebas. Saya juga maunya bebas, tetapi setelah saya masuk asrama saya mulai merasakan Bisa mandiri sendiri. bisa mandiri, kita bisa mengontrol emosi, dan kita bisa pokoknya banyak sekali manfaat kalau kita tinggal di asrama. Baik, Kakak Andre, kita masih sedikit melanjutkan lagi tentang kisah dari Kakak Andre. Tetap di Kaca Channel, hal yang satu. Oke, saudara semua, kembali bersama Kaca Channel, bersama dengan Kakak Andre. Kakak Andre telah menceritakan banyak perjalanan hidupnya secara garis besar tentang apa yang Kakak Andre alami, mulai dari kampung halaman sampai di bangku kuliah saat ini. Sangat memotivasi buat teman-teman yang mungkin lagi menonton Kaca Channel. Terima kasih banyak Kakak Andre. Artinya di dalam kehidupan pastinya Kakak Andre mengalami naik turun, banyak yang suka, banyak yang tidak suka, dari keluarga maupun dari teman-teman. Tapi dengan niat, hati, dan keinginan, Kakak Andre harus bisa melewati itu semua, menunjukkan bahwa apapun atau siapapun orang yang kurang mendukung kita tetap percaya bahwa yang pasti Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Seperti itu ya Kakak Andre. Dan untuk keluarganya Kakak Andre, khususnya orang tua, patutnya bersyukur dan berterima kasih karena setidaknya Kakak Andre sudah bisa menunjukkan, membanggakan Mama bahwa Kakak Andre sudah sekarang bisa duduk di bangku kuliah ini. Artinya Kakak Andre harus bisa lebih fokus, bisa lebih untuk menunjukkan yang terbaik. Itulah apa yang Kakak Andre cita-citakan bisa menjadi yang terbaik Kakak Andre sendiri. Terima kasih Kakak Andre atas waktu dan kesempatannya. Baik teman-teman semua yang lagi nonton Kaca Channel, kita terus menjalani hidup apa adanya, selalu bersyukur. Jangan pernah mendengar apapun omongan-omongan orang seperti apa tentang kotong punya diri, tentang kotong punya latar belakang seperti apa. Yang penting kotong punya niat bahwa kotong punya pusat pikiran bahwa apa yang kotong mau buat ini kotong lakukan saja. Kalau percaya dan yakin pasti ada jalan. Jangan lupa untuk nonton video-video kami selanjutnya, tetap di Kaca Channel. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap selalu nonton video-video kami di Kaca Channel, dan yang pastinya ada motivasi, hal-hal baik yang akan kami persembahkan di video-video kami selanjutnya, dan akan memberikan inspirasi untuk saudara semua yang ada di Kota Kupang maupun yang ada di Pulau Bangora. Dan ingat untuk selalu like, komen, dan subscribe di Kaca Channel. Saya Hoken Renhayo dan saya Relis, kami dari Kaca Channel mengucapkan terima kasih banyak dan tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.
Bye.